Gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka yang berarti setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak mengemukakan pendapat. Pemimpin akan memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Komunikasi berjalan santai dan tanpa intimidasi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik sehingga timbul keterbukaan antara atasan dan bawahan maupun antar bawahan. Pemimpin mampu membangun komunikasi baik formal maupun non-formal dengan anggota dari organisasi atau yang nantinya membuka kesempatan bagi tiap anggota untuk bertukar informasi dan gagasan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat waktunya. Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesehatan. Baik, agenda rapat hari ini yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini ada hal yang penting yang akan kita bahas mengenai perusahaan agar semakin baik dan tentunya semakin maju. Saya lihat semakin ke sini perusahaan mengalami sedikit penurunan karena persaingan yang semakin ketat. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat kepada saudara-saudara sekalian. Dalam perusahaan ini, bagaimana agar kinerja perusahaan semakin meningkat? Saya persilakan kepada saudara sekalian. Pagi Pak, di sini saya ingin memberikan sebuah saran. Kita bisa memberikan sebuah apresiasi kepada beberapa karyawan yang memiliki skill yang baik, seperti pujian atau hadiah. Kita juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan penilaian kerja karyawan secara rutin. Jadi jika ada karyawan yang masih memiliki skill yang sangat rendah, kita bisa melakukan beberapa pelatihan sehingga kinerja karyawan dapat meningkat dan itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Mungkin saja dari pendapat saya, yaitu ada kalanya kan skill karyawan perlu ditambah. Terus mengadakan training pelatihan kan bisa meningkatkan kinerja karyawan. Misalnya nih, program dalam perusahaan itu diikutkan dalam training, pelatihan atau dengan seminar. Training dan pelatihan ini diharapkan dapat menyegarkan atau menambah cakrawala berpikir para karyawan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya atau saran saya supaya perusahaan kita itu meningkat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya perusahaan kita itu meningkat, seperti menambah produk dan layanan jasa, melakukan penjualan yang lebih besar, memperluas industri yang telah dikuasai, target menjangkau konsumen yang baru, dan mengambil peluang bisnis yang lain. Dengan demikian, perusahaan kita akan maju atau meningkat. Dan saran saya untuk para anggota atau karyawan supaya membangun kerjasama tim yang kompak dalam perusahaan, menghargai perbedaan pendapat, saling percaya, jujur, dan saling menghargai kinerja antar anggota. Dengan demikian perusahaan kita akan meningkat. Demikianlah saran atau pendapat yang bisa saya berikan untuk perusahaan kita, Pak. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada saudara yang telah memberikan beberapa pendapat. Dan di sini menurut saya semua pendapat yang saudara sampaikan tadi baik. Dan untuk saat ini mungkin kita bisa melakukan pendapat yang diberikan oleh saudara Bapak Sudung, dan saya harap kepada saudara sekalian untuk dapat bekerja sama dengan baik demi meningkatkan kembali penurunan yang dialami perusahaan kita ini. Baik, mungkin cukup sekian rapat kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.